Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solihah, pada pelajaran sirah kali ini, Ibu akan bercerita tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Perhatikan baik-baik ya. Daud adalah anak terkecil di antara anak ayahnya. Daud adalah seorang yang mahir melempar. Ketika Daud berjalan bersama pasukan Tolut, tiba-tiba ia dipanggil oleh sebuah batu. "Bawalah aku, karena kamu bisa membunuh Jalut denganku." Bertemulah pasukan Tolut dan pasukan Jalut. Jalut muncul untuk menantang tanding 1 lawan 1. Nabi Daud alaihi salam tampil untuk menghadapinya. Nabi Daud alaihi salam melemparnya dengan batu itu hingga kepalanya terlepas. Tolut telah memberikan janji kepada Nabi Daud akan menikahkannya dengan putrinya. Tolut memenuhi janjinya itu sehingga kedudukan Nabi Daud alaihi salam menjadi mulia di tengah Bani Israel. Tolut mengundurkan diri sebagai raja dan menyerahkan kekuasaannya kepada Nabi Daud alaihi salam, sehingga Nabi Daud alaihi salam menggantikan Tolut untuk memimpin Bani Israel. Di antara keutamaan Nabi Daud alaihi salam, beliau makan dari hasil kerjanya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna Dawuda kana ya'kulu min kasbi yadih, yang artinya sungguh Daud selalu makan dari hasil usahanya sendiri. Teman-teman, Nabi Daud alaihi salam diberi kelebihan suara yang indah. Tidak ada yang diberi kelebihan ini selain Nabi Daud alaihi salam. Tidak ada orang yang mendengar suaranya kecuali akan berjalan dengan pelan. Nabi Daud alaihi salam memiliki 100 istri, sedangkan Sulaiman memiliki 1000 istri. 300 diantaranya adalah budaknya. Nabi Daud alaihi salam berumur 1000 tahun, lalu dikurangi 40 tahun untuk memperpanjang umur Nabi Daud. Ketika umur Adam telah habis dan malaikat akan mendatanginya, Adam berkata, "Masih tersisa dari umurku selama 40 tahun. Kemudian Allah menyempurnakan umur Adam selama 1000 tahun dan untuk Daud 100 tahun. Nabi Daud memiliki kecemburuan yang sangat. Jika ia keluar, ia akan mengunci semua pintunya. Ketika beliau keluar, istrinya mendapati seseorang berdiri di tengah rumah. Istri Daud bertanya kepada orang yang ada di dalam rumahnya, "Dari mana orang ini bisa masuk? Padahal rumah sudah terkunci. Sungguh demi Allah kami akan menyampaikannya kepada Daud." Kemudian Daud datang dan berkata, "Siapa engkau?" Orang itu menjawab, "Aku orang yang tidak takut kepada para raja dan tidak pula bisa dihalangi oleh para pengawal." Kemudian Daud berkata, "Kamu demi Allah adalah malaikat maut. Selamat datang dengan perintah Allah." Kemudian Daud menepati tempatnya hingga nyawanya dicabut. Ketika matahari telah terbit, Sulaiman mengatakan kepada burung-burung, "Payungilah Daud." Burung-burung melindunginya dari matahari sehingga bumi menjadi gelap. Nabi Sulaiman alaihi salam memerintahkan para burung agar memayunginya dengan 1 sayap. Lalu burung itu melakukannya. Orang-orang menghadiri jenazah Daud, lalu duduk di bawah terik matahari pada saat musim panas. Mereka tersengat oleh panasnya matahari, kemudian Sulaiman memanggil burung, sehingga burung-burung memayungi mereka. Masing-masing burung berbaris dengan rapi dari seluruh arah. Hampir-hampir orang-orang itu meninggal karena pengap ketika anginnya juga ikut tertahan.
Sulaiman memanggil burung-burung itu agar memberikan perlindungan dari arah sinar matahari dan menghindari arah datangnya angin. Burung-burung itu melakukan perintahnya sehingga orang-orang itu berada di dalam keteduhan dan hembusan angin. Peristiwa ini menjadi peristiwa pertama dari kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Teman-teman solihah, sampai di sini materi kita tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Semoga bisa difahami ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.